Tentara surpriset Nike Ardilla saat konser nasional. Rahasianya bikin seluruh stadion terdiam di tengah keramaian. Suara sorakan ribuan penggemar melengking tinggi, menggema di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Lampu sorot berkilauan menyinari panggung megah yang telah disiapkan untuk acara paling ditunggu-tunggu tahun ini. Apa yang bisa terjadi ketika seorang bintang pop, seperti Nike Ardilla, berdiri di depan penggemarnya, dan satu rahasia kecil bisa mengubah segalanya? Di antara lautan wajah-wajah penuh harapan dan semangat, terdapat seorang pemuda bernama Rizky. Usianya baru menginjak 20 tahun, tetapi kecintaannya pada musik Nike sudah tumbuh sejak ia masih belia. Rizky mengenakan kaos bergambar Nike dan berusaha menerobos kerumunan menuju bagian depan stadion. Ia merasakan degup jantungnya bergetar setiap kali suara penyanyi idolanya terdengar dari panggung. Harapannya tinggi, malam ini adalah tentang lebih dari sekadar konser. Ini adalah tentang kesempatan untuk mendekati idolanya dan mungkin, hanya mungkin, mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, Nike Ardilla, dengan suara emas dan pesonanya yang tak terbantahkan, sedang mempersiapkan diri di balik panggung. Ia merasakan tekanan yang luar biasa. Malam ini bukan hanya sekadar pertunjukan, ini adalah momen penting dalam karirnya. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang mengganggu. Dia menyimpan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan semua yang telah dibangunnya. Meskipun fansnya mencintainya, ia merasakan ketidakpastiannya mendalam. Apakah mereka akan tetap mencintainya jika mereka tahu tentang perjuangannya? Rizky, di tengah kerumunan, mendengar bisikan tentang sesuatu yang tidak beres dengan Nike. Beberapa penggemar berbicara dengan nada khawatir, menyebutkan bahwa ia sedang menghadapi masalah pribadi yang bisa memengaruhi penampilannya malam ini. Ketika Rizky mendengar ini, hatinya bergetar. Ia tidak bisa percaya bahwa idolanya mungkin sedang berjuang, dan ia merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu. Tetapi, ia juga tahu bahwa mengungkapkan informasi ini bisa memiliki konsekuensi yang tak terduga. Kekhawatiran dan ketegangan menyelimuti pikirannya. Apa yang harus dilakukannya? Menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri, atau mengungkapkannya kepada Nike dan berisiko merusak momen penting dalam hidupnya? Rizky merasakan beban di pundaknya semakin berat. Ia ingin melindungi Nike, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa kebenaran harus disampaikan. Di tengah kebisingan stadion, Rizky menatap panggung, melihat sosok Nike yang megah bersiap untuk tampil. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi momen yang akan diingat sepanjang hidupnya. Namun, di balik senyuman cantik dan suara merdu itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dihadapi. Ketegangan semakin meningkat saat Rizky berusaha memutuskan langkah selanjutnya. Ia tidak hanya seorang penggemar, malam ini, ia bisa menjadi pahlawan bagi wanita yang telah menginspirasi hidupnya. Dengan kerumunan yang semakin bersemangat, Rizky tahu bahwa waktu semakin mendesak. Dia harus bertindak. Apakah ia bisa menemukan cara untuk berbicara dengan Nike sebelum semuanya terlambat? Momen ini bisa menjadi titik balik yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Di tengah hiruk-pikuk stadion yang penuh dengan ribuan penggemar, Rizky merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Ia menatap panggung dengan sorot mata penuh harapan, namun di dalam benaknya ada keraguan yang semakin menggerogoti pikirannya. Rahasia yang ia temukan tentang kesehatan mental Nike yang sedang terguncang terus menghantuinya. Apakah ia harus memperingatkan penyanyi idolanya itu, ataukah lebih baik menahannya demi melindungi karir Nike? Sementara itu, di sisi lain stadion, Mira, sahabat Rizky, memperhatikan temannya dengan cermat. Ia tahu betul betapa berartinya Nike bagi Rizky. Rizky, panggil Mira, berusaha menarik perhatian Rizky yang tampak terjebak dalam pikirannya sendiri.
Kamu tidak boleh terlalu larut dalam hal ini. Apa yang kamu rencanakan? Jangan sampai ini merusak momen berharga ini. Rizky menoleh, menatap Mira dengan tatapan penuh keraguan. Tapi Mira, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku merasa bersalah. Dia berhak tahu tentang apa yang sedang terjadi, ujarnya dengan suara bergetar. Mira menggelengkan kepala, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu menghampirinya. Mungkin dia sedang berjuang sendiri. Apa kamu ingin jadi orang yang menambah beban itu? Rizky terdiam, menyerap perkataan sahabatnya. Ia ingin percaya bahwa mengungkapkan kebenaran adalah hal yang benar, tetapi keraguan terus mengganggu pikirannya. Ia kemudian memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Mungkin ada cara lain untuk mendukung Naiki tanpa harus langsung menghadapinya. Seiring waktu berlalu, Rizky mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Ia mencoba mendekati beberapa penggemar lain yang tampaknya lebih dekat dengan kru Naiki. Namun, setiap kali ia mendekat, ada saja penggemar lain yang tampaknya menjaga jarak, bahkan seorang petugas keamanan yang dengan tegas menghalanginya. Maaf, tidak ada yang boleh masuk ke area ini, kata petugas tersebut. Rizky merasa frustrasi, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa rahasia ini bukan hanya tentang musik, tetapi tentang kesehatan mental dan kesejahteraan Naiki. Hari itu, saat melihat para penggemar bersorak menyanyikan lagu-lagu Naiki, semangatnya kembali bangkit. Ia harus menemukan cara untuk terhubung dengan seseorang yang bisa membantunya. Akhirnya, Rizky teringat akan seorang teman lama, Andi, yang pernah menjadi bagian dari tim manajemen Naiki. Mungkin Andi bisa membantunya mendapatkan akses yang ia butuhkan. Dengan cepat, Rizky mengirim pesan kepada Andi, berharap untuk mendapatkan balasan. Namun, ia juga tahu bahwa Andi mungkin sudah terlalu sibuk dengan karirnya sendiri. Ketika Rizky menunggu balasan, ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Mira, yang melihat kegelisahan Rizky, mengambil keputusan untuk berbicara lagi. Kamu harus berhati-hati, Rizky. Tindakanmu bisa berisiko. Kadang, lebih baik untuk tidak mencampuri urusan orang lain, kata Mira dengan nada serius. Dan aku tahu itu, Mira. Tapi aku tidak bisa hanya diam. Jika aku bisa membantu dia, bahkan sedikit saja, aku harus melakukannya, jawab Rizky dengan tekad yang bulat. Saat konser semakin dekat, Rizky akhirnya menerima pesan dari Andi. Rizky, apa yang kamu butuhkan? Aku tidak bisa berjanji banyak, tetapi kita bisa bertemu di belakang panggung setelah konser. Aku akan berusaha membantu sebaik mungkin. Rizky merasa antusias sekaligus cemas. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu, tetapi di saat yang sama, ia tak tahu bagaimana cara menyampaikan apa yang ada di hatinya tanpa membuat situasi semakin rumit. Namun, ia tahu satu hal, ia harus bertemu Naiki dan memberitahu apa yang seharusnya ia ketahui. Ketika konser dimulai, Rizky merasakan energi yang tak tertandingi. Sorakan penonton menggema, dan Naiki Ardila muncul di atas panggung dengan pesonanya. Suaranya yang merdu membuat semua orang terhipnotis. Namun, di balik senyumannya, Rizky merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan ketegangan yang menggelayuti setiap nada yang dinyanyikannya. Ketika lagu-lagu bergulir, Rizky semakin yakin akan niatnya. Ia harus berbicara dengan Naiki setelah konser. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, menanti saat yang tepat untuk bergerak. Di benaknya, ia membayangkan bagaimana reaksi Naiki ketika ia mendekatinya. Apakah dia akan marah? Atau justru bersyukur ada seseorang yang peduli? Setelah pertunjukan berakhir,
suasana di stadion mulai tenang, tetapi Rizky merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Bersama Mira, ia melangkah menuju belakang panggung, berusaha mencari Andi. Dalam perjalanan, ia melihat sekelompok penggemar lain, masing-masing dengan momen pahlawan mereka sendiri. Rizky menyadari betapa banyaknya orang yang peduli pada Nike, dan ia ingin menjadi bagian dari mereka, bukan sebagai pengganggu. Rizky, kita harus cepat. Mira berteriak, menarik tangan Rizky. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Dengan semangat yang membara, Rizky melangkah maju, siap untuk mengubah nasib idolanya. Namun, di balik semua harapan itu, ia tahu ada risiko besar yang harus dihadapi. Ketika mereka akhirnya mencapai area belakang panggung, Rizky merasakan ketegangan yang meningkat. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin mengikuti petualangan Rizky dan Nike Ardilla selanjutnya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Setiap episode akan membawa kamu lebih dekat ke dunia musik dan drama yang tak terduga. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Suasana di Stadion Gelora Bung Karno semakin memanas. Sorakan dan teriakan ribuan penggemar berpadu menjadi satu, menciptakan simfoni yang menggugah semangat. Di atas panggung, Nike Ardilla berdiri anggun, melantunkan lagu-lagu hitsnya. Namun, di balik senyumnya yang cerah, Rizky merasakan ketegangan yang mendalam. Ia tahu bahwa sebuah rahasia mengintai, bisa menghancurkan momen indah ini jika tidak ditangani dengan hati-hati. Di dalam hati Rizky, dorongan untuk mengungkapkan kebenaran semakin kuat. Ia sudah menyaksikan bagaimana Nike berjuang selama berbulan-bulan terakhir, dan setiap kali ia melihatnya tampil, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah cahaya yang seharusnya bersinar lebih terang. Dalam pikirannya, ia terus bertanya, apakah aku harus memberitahunya? Apa yang akan terjadi jika ia tahu? Namun, saat itu, Rizky bertekad untuk berbicara dengan Nike setelah konser. Ia harus melakukannya. Ketika penampilan Nike mencapai puncaknya, dengan lagu paling populer yang pernah ia nyanyikan, Rizky merasakan getaran emosional di udara. Suara ribuan penggemar yang menyanyi bersama menambah intensitas momen tersebut. Ia bisa melihat Nike dengan mata yang bersinar penuh semangat, tetapi juga ada bayangan kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Itu adalah pertarungan batin yang teramat berat. Setelah lagu terakhir, Nike berterima kasih kepada penggemar dan melangkah ke belakang panggung untuk beristirahat sejenak. Rizky tahu inilah saatnya. Dengan tekad yang membara, ia berlari menuju pintu belakang, melewati kerumunan penggemar yang masih terpesona oleh penampilan idolanya. Namun, di depan pintu masuk, ia dihadang oleh seorang petugas keamanan yang tampak tangguh. "Maaf, tidak ada yang boleh masuk," teriak petugas itu, menghalangi langkah Rizky. "Harus. Saya perlu berbicara dengan Nike." Rizky berusaha meyakinkan, tetapi petugas itu tidak tergoyahkan. Dalam ketegangannya memuncak, Rizky teringat akan teman lamanya, Arif, seorang teknisi panggung yang mungkin bisa membantunya. Ia berlari ke arah belakang stadion, mencari Arif di antara kerumunan. Setelah beberapa menit pencarian yang penuh harapan, Rizky menemukan Arif sedang mengatur peralatan. "Arif, aku butuh bantuanmu. Aku harus berbicara dengan Nike," Rizky berkata dengan nada mendesak. Arif menatap Rizky, tampak bingung, tetapi setelah mendengar tentang rahasia yang Rizky ketahui, ia mengangguk. "Oke, ikut aku. Tapi cepat, kita tidak punya banyak waktu." Mereka bergegas menuju area backstage. Dengan sigap, Arif menunjukkan jalan rahasia yang menghindari petugas keamanan. Ketika mereka tiba di depan ruang ganti Nike,
jantung Rizky berdegup kencang. Ia bisa mendengar suara Nike berbincang dengan asisten, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Rizky, ingat, lakukan dengan hati-hati, Arif berbisik sebelum melangkah pergi. Rizky menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum mengetuk pintu. Nike, bisa kita bicara sebentar? Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menunjukkan ketenangan. Pintu terbuka perlahan, dan Nike muncul. Wajahnya yang cantik tampak lelah, tetapi ketika melihat Rizky, senyum kecil muncul di bibirnya. Rizky, apa kabar? Kenapa kamu di sini? Maaf, saya tidak ingin mengganggu, tapi ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan. Rizky berusaha mengumpulkan keberanian. Saya tahu tentang apa yang kamu alami. Saya khawatir tentang kesehatan mentalmu. Ini bukan hanya tentang pertunjukan, tetapi juga tentang dirimu. Ekspresi Nike berubah. Dia terlihat terkejut, matanya melebar. Apa maksudmu? Rizky melanjutkan, saya tahu bahwa kamu sedang berjuang, dan saya tidak ingin melihatmu terluka lebih dalam. Kamu tidak perlu menyimpan beban ini sendirian. Saya ingin membantumu. Nike terdiam, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bagaimana kamu tahu? Suaranya pelan, penuh emosi. Aku tidak ingin mengkhawatirkan siapapun. Musik adalah segalanya bagiku, tetapi kadang-kadang aku merasa terjebak. Kata-kata Rizky membawa Nike pada sebuah pengakuan mendalam. Ia mulai menceritakan bagaimana tekanan dari industri musik dan harapan yang tinggi dari penggemar seringkali membuatnya merasa tertekan. Aku merasa aku harus selalu tampil sempurna. Tapi kadang, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, katanya, suara bergetar. Dalam momen itu, Rizky merasakan beban yang sangat berat di hati Nike. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menghapus rasa sakitnya, tetapi ia berjanji untuk mendukungnya. Kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang mencintaimu, termasuk saya. Jika kamu ingin berbagi cerita, saya akan ada di sini untuk mendengarkan. Nike menatap Rizky dengan tatapan penuh rasa syukur. Terima kasih, Rizky. Aku tidak pernah menyangka ada seseorang yang peduli sepertimu. Namun, saat Rizky ingin melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba suara teriakan dari luar ruangan memecah ketegangan. Ada yang mencari Nike. Dia harus segera keluar untuk pernyataan pers. Satu orang asisten berlari masuk, tampak panik. Rizky dan Nike saling berpandangan. Aku harus pergi, kata Nike, tetapi Rizky merasakan ada sesuatu yang lebih dalam terjadi. Ia belum selesai berbicara. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan kehilangan kesempatan untuk berbagi. Kenapa tidak? Ceritakan kepada mereka tentang apa yang kamu rasakan. Mereka perlu mendengar kisahmu, Rizky berkata dengan penuh semangat. Nike terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kamu benar. Mungkin ini saatnya aku membuka diri. Ia berbalik dan bersiap-siap untuk keluar, tetapi sebelum itu, ia menoleh lagi kepada Rizky. Terima kasih, Rizky. Kamu adalah alasan aku berani. Dengan itu, Nike melangkah keluar, dan Rizky menunggu dengan harapan. Suara sorakan kembali menggema di stadion ketika Nike muncul di depan para penggemar. Ia mengambil mikrofon dengan tangan bergetar, dan semua mata tertuju padanya. Selamat malam, semuanya, suara Nike mantap, tetapi ada ketegangan yang terasa. Hari ini, aku ingin berbagi sesuatu yang sangat pribadi dengan kalian. Rizky merasakan jantungnya berdebar.
Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Nike, tetapi ia bisa merasakan perubahan suasana. Seluruh stadion terdiam, menunggu dengan penuh harap. Selama beberapa bulan terakhir, aku berjuang dengan banyak hal. Kadang, aku merasa terjebak dalam tekanan untuk selalu sempurna. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa di balik senyum dan penampilan yang kuat, ada seorang wanita yang juga memiliki ketakutan dan kerentanan. Air mata mengalir di pipi Nike, tetapi senyumnya tetap cerah. Aku ingin mengajak kalian semua untuk lebih memahami bahwa kita semua memiliki perjuangan masing-masing. Dan tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Sorakan terdengar membahana, dan Rizky merasa bangga. Ia tahu bahwa keberaniannya untuk berbicara dengan Nike telah membuka jalan bagi penyembuhan. Di saat itu, ia melihat bagaimana cinta dan dukungan dari penggemar bisa membuat perbedaan besar. Ketika Nike melanjutkan ceritanya, Rizky merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Dia tidak hanya seorang penggemar, tetapi juga seseorang yang berkontribusi pada perubahan positif dalam hidup idolanya. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan tidak sia-sia. Konser berlanjut, tetapi malam itu akan selamanya diingat sebagai momen ketika seorang bintang pop membuka hatinya dan menunjukkan kepada dunia bahwa di balik kesuksesan ada perjuangan yang nyata. Rizky tersenyum, merasakan kekuatan musik dan cinta yang mengikat mereka semua dalam satu ikatan yang kuat. Dengan itu, Rizky tahu bahwa segalanya akan berbeda mulai saat ini. Dia tidak hanya seorang penggemar, tetapi juga bagian dari perubahan yang positif. Dan Nike, dengan keberaniannya, telah menginspirasi ribuan orang untuk berbicara dan berbagi, mengubah stadion menjadi tempat harapan dan dukungan. Di tengah keramaian, suara sorakan ribuan penggemar melengking tinggi, menggema di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Lampu sorot berkilauan menyinari panggung megah yang telah disiapkan untuk acara paling ditunggu-tunggu tahun ini. Nike Ardilla, dengan aura yang memikat, berdiri di depan penggemarnya, siap untuk memberikan penampilan yang tak terlupakan. Namun, di balik senyumnya yang menawan, ada beban yang ia bawa, sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Ketika Rizky berdiri di antara lautan penggemar, hatinya dipenuhi harapan dan kecemasan. Ia telah berjuang untuk mendapatkan keberanian berbicara dengan Nike, dan sekarang, suasana di stadion memunculkan perasaan campur aduk. Saat Nike mulai membagikan cerita tentang perjuangannya, Rizky merasa hatinya bergetar. Ia melihat bagaimana kerentanan Nike menyentuh hati ribuan orang di sekitarnya. "Terima kasih telah selalu mendukungku, meskipun aku tidak sempurna," kata Nike dengan suara bergetar. "Aku ingin kalian tahu, di balik setiap lagu yang aku nyanyikan, ada cerita dan perjuangan yang mungkin tidak bisa kalian lihat." Rizky merasakan momen itu begitu berharga. Ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Nike adalah cerminan dari perjuangan yang telah ia lalui. Melihat bagaimana penggemar merespons dengan tepuk tangan dan sorakan penuh cinta, Rizky merasa tergerak. Dia ingat betapa sulitnya baginya untuk mengatasi rasa malu dan ketakutannya untuk berbicara. Namun, sekarang, melihat Nike berbagi cerita, ia menyadari bahwa ketulusan adalah kekuatan sejati. Seiring berjalannya waktu, Rizky merasa terinspirasi. Ia berbisik kepada Mira, "Aku ingin membantu Nike. Aku ingin melakukan lebih dari sekadar menjadi penggemar. Aku ingin membawa pesan ini ke orang lain, agar mereka tahu mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka." Mira mengangguk setuju. "Kau bisa melakukannya, Rizky. Mungkin kau bisa memulai dengan berbagi kisahmu sendiri. Banyak orang yang bisa terhubung dengan pengalamanmu." Setelah konser berakhir, Rizky dan Mira mendekati panggung. Dengan keberanian yang baru ditemukan,
Rizky memutuskan untuk menyampaikan pesan Nike kepada lebih banyak orang. Dia mulai merencanakan kampanye di media sosial untuk membantu menyebarkan kesadaran tentang kesehatan mental dan pentingnya berbicara tentang perjuangan pribadi. Rizky pun teringat pada momen ketika ia hampir mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Nike. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan pernah tahu betapa pentingnya dukungan dari seorang penggemar. Dia belajar bahwa kadang-kadang, keberanian untuk berbicara bisa memberikan dampak yang lebih besar daripada sekadar mengagumi dari jauh. Dengan keberanian yang baru, Rizky memulai vlognya sendiri, berbagi kisah hidupnya dan bagaimana musik Nike membantunya melewati masa-masa sulit. Ia mengajak penggemar lain untuk berbagi cerita mereka, menciptakan ruang aman di mana orang-orang bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain. Dalam waktu singkat, vlognya menjadi terkenal, dan banyak orang mulai berdatangan untuk membagikan pengalaman mereka. Konser itu menjadi titik balik tidak hanya untuk Nike, tetapi juga untuk Rizky. Dalam satu malam, mereka berdua menemukan kekuatan dalam kerentanan. Nike menemukan dukungan dari penggemar, sedangkan Rizky menemukan tujuan hidupnya. Mereka berdua belajar bahwa berbagi kisah dapat menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan cinta dan empati. Seiring waktu, Nike terus berbagi kisahnya dengan lebih banyak orang. Ia juga mulai melakukan kampanye kesehatan mental, mengajak para penggemar untuk berbicara terbuka tentang perjuangan mereka. Rizky, di sisi lain, menyadari bahwa ia tidak hanya menjadi penggemar, tetapi juga bagian dari komunitas yang lebih besar, sebuah keluarga yang saling mendukung. Di akhir perjalanan ini, Rizky menatap ke arah stadion tempat semuanya dimulai. Ia mengingat bagaimana ketakutannya hampir menghentikannya, tetapi sekarang ia berdiri di sini, dikelilingi oleh orang-orang yang saling mencintai dan mendukung. Ia tersenyum, merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Jangan pernah ragu untuk berbicara. Temukan kekuatan dalam kerentananmu, Rizky berjanji kepada dirinya sendiri. Kita semua memiliki cerita untuk diceritakan. Dengan penuh semangat, Rizky menatap kamera dan berkata, "Jika kalian menyukai cerita ini dan ingin lebih banyak kisah inspiratif, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mari kita bersama-sama membentuk komunitas yang saling mendukung. Ayo berbagi cerita kita, karena setiap suara itu penting." Aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sebagai penutup, Rizky berharap agar setiap orang mengetahui bahwa mereka tidak sendirian, dan terkadang berbagi cerita bisa menyelamatkan nyawa. Karena di balik setiap bintang, ada manusia yang berjuang, dan di balik setiap konser, ada harapan yang menyala.